Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan aksi nyata. Bapak dan Ibu, di sini saya sudah membuat aksi nyata ya di beberapa topik. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika membuat aksi nyata, Bapak dan Ibu harus benar-benar memilih ya aksi nyata yang akan Bapak Ibu lakukan. Di sini saya ada topik namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMK ya, atau paket C. Di sini ada 5 modul dan saya sudah siap untuk mempraktekkan aksi nyata. Ya, kita buka aja. Bapak dan Ibu, di sini semua modul sudah tercentang hijau ya. Artinya saya sudah selesai pelatihan, tinggal membuat aksi nyata. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika kita membuat aksi nyata, kita jangan langsung memilih ya aksi nyata yang akan kita buat. Tetapi, Bapak Ibu, kita buka ya. Kita harus menentukan dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira tema dari aksi nyata kita apa? Bapak dan Ibu, di topik ini ada 4 pilihan ya. Yang pertama adalah merancang atau memodifikasi modul project ya. Kemudian merancang atau memodifikasi rubrik assessment project bersama murid, ya ini untuk guru, ini juga untuk guru. Kemudian menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan subelemen dalam project, ini untuk guru dan kepala sekolah. Kemudian yang terakhir menentukan tim fasilitas project, alokasi waktu, dan tahapan kesiapan satuan pendidikan, dan ini untuk kepala sekolah. Bapak dan Ibu, ketika kita nanti akan memilih aksi nyata ini menentukan apakah nanti kita mudah di dalam melaksanakan aksi nyata atau sulit. Ya, kalau kita bisa memilih dengan tepat, ya sesuai dengan kemampuan kita dan posisi kita, ya, apakah sebagai guru atau kepala sekolah, maka aksi nyata dengan mudah bisa kita laksanakan dan validasinya juga bisa lebih cepat. Ya, karena mungkin aksi nyata yang kita buat sangat bagus. Misalnya di sini ya ada merancang atau memodifikasi modul project. Kalau kita ingin melihat detailnya, silahkan klik baca rincian. Bapak Ibu, di sini ada beberapa tahapan ya. Jadi ketika kita mengklik rincian, maka kita bisa menentukan tahapan yang akan kita lakukan seperti apa. Di sini ada menentukan tema, topik, dan dimensi PP ya, P3 yang dipilih. Kemudian rancang atau memodifikasi modul project ya dan sebagainya. Apabila dirasa ini kok kurang cocok Bapak Ibu ya atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu bisa ganti ya di nomor 2 ini ya, merancang atau memodifikasi rubrik assessment. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya. Silahkan. Jadi tahapan-tahapan ini itu adalah memudahkan kita untuk membuat aksi nyata ya. Ini 1 sampai 6 ini adalah tahapan. Ya, tahapan untuk melakukan aksi nyata. Kita coba lihat yang ketiga. Bapak dan Ibu, ini adalah pilihannya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, kita tinggal klik pilih aksi nyata ini. Kemudian Bapak dan Ibu nanti kita bisa melengkapi ya aksi nyata ini untuk terkait dengan satu, Bapak Ibu harus nanti meminta umpan balik. Iya, jadi umpan balik ini dari mana? Umpan balik ini adalah dari siswa. Dari sesama guru. Kemudian di sini juga ada unggah dokumentasi Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu nanti silahkan ketika melakukan aksi nyata, baik itu apakah sosialisasi, kemudian apakah itu ketika responden memberikan umpan balik, Bapak Ibu foto ya. Baik foto ketika responden itu mengisi ataupun hasil dari respondennya ya berupa pertanyaan dan jawaban di foto. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh aksi nyata yang saya buat Bapak Ibu ya. Dan di sini ada feedback ya, refleksi dari siswa dan guru Bapak Ibu ya. Ini adalah aksi nyata yang sudah saya buat Bapak Ibu di Canva ya. Dan ini juga saya untuk pembuatan aksi nyatanya tidak terlepas dari pilihan ya, pilihan dari yang saya pilih ini aksi nyatanya. Kemudian kita juga bisa mengganti Bapak Ibu ya. Kalau dirasa yang kita pilih ini kok kurang cocok ya, kurang pas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah, maka kita bisa mengganti ya dengan cara klik ini. Ya, kita bisa ganti untuk beralih pilihan aksi nyata. Kemudian yang paling penting lagi adalah Bapak dan Ibu, ketika kita sudah memilih, maka yang harus kita lakukan adalah memperhatikan ini Bapak Ibu ya. Jadi memperhatikan
panduan yang sudah ada yang tertera pada aplikasi ini. Jadi Bapak dan Ibu, apabila nanti proses validasinya, Bapak Ibu memperhatikan rancangan ini, ya memperhatikan langkah-langkah yang sudah ada, maka hal itu lebih memudahkan validator ya atau verifikator ketika memvalidasi aksi nyata kita, ya Bapak dan Ibu. Dan harapannya aksi nyata kita bisa mendapatkan validasi oleh validator ya, sehingga aksi nyata kita bisa tampil di halaman PMM. Contohnya adalah ini Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata yang sudah divalidasi ya. Contohnya adalah ini Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dokumennya. Ini adalah umpan baliknya Bapak Ibu. Kita juga bisa mengisi kuesioner dan tanggapan terkait dengan umpan balik ini. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya ya, bahwa kita harus selektif ya, atau memilih ya aksi nyata yang benar-benar sesuai dengan kemampuan kita, kondisi sekolah kita ya, kemudian kebutuhan sekolah kita, sehingga aksi nyata yang kita lakukan benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan dan kita mampu untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah alurnya sesuai dengan apa yang sudah tertera atau yang sudah disarankan dari aplikasi tersebut. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan klik loncengnya dan share sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.